nggak terlewat dan sebagainya. Kalau melalui WhatsApp grup kan harapannya lebih mudah dalam kita berkomunikasi ya. Sebelumnya saya dari Jawa Tengah gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang dari luar Pulau Jawa mungkin ya. Saya di sini yang akan membersamai Bapak Ibu semua, teman mahasiswa UT selama 1 semester ini ya, dalam mata kuliah karya ilmiah. Nah, kebetulan kita itu saya sendiri diberi amanah untuk mengampu 2 kelas di karya ilmiah. Dan pada kali ini saya gabungkan dulu menjadi satu. Harapannya ke depan kalau bisa nanti saya coba live streaming juga di YouTube saja barangkali kalau bisa ya. Cuman ini saya juga terkendala mencari source-nya untuk live streaming ini nanti barangkali kita diskusikan aja di chat. Barangkali ada yang pernah punya pengalaman untuk share. Saya juga tadi nyari link share apa namanya kalau di Zoom kan ada share itu ya streaming ya. Di sini kok ternyata nggak ada. Jadi dari tadi saya ngutak-ngutak itu. Mohon maaf. Nah, ini teman-teman eh, sudah mengerjakan tugas satu belum? Sudah mengerjakan? Lagi proses, Pak. Oh, lagi proses. Ya, nggak apa-apa. Ya sudah, Pak. Eh, Nanti kita bikin mudah saja lah tugasnya ya. Yang penting bisa mewakili tugas-tugas yang ada di e-learningnya. Bapak Ibu, nanti tugas kita saya bikin agak berbeda dari apa yang diminta di itu ya, di e-learningnya. Karena biar nggak 2 kali tugas. Nanti saya akan jelaskan beberapa cara pengerjaan tugasnya. Nah, ini saya izin share screen dulu untuk perkuliahan kita, apa saja yang harus kita lakukan. Ini juga memang agak sebentar. Ini share screen-nya juga tampilannya agak berbeda ya. Nih. Screen. Nih, Bapak Ibu kelihatan nggak? Share screen saya kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Bentar. Ya, stop. Belum, Pak. Kelihatannya ini lagi error berjamaah kayaknya ya, Microsoft Teams-nya. Ini saya juga biasanya nggak gini nih. Kemarin-kemarin saya ngampu karir lancar-lancar. Kenapa ini tampilan berbeda malah bukannya lebih baik, malah agak tambah berat kelihatannya ya. Bentar. Windows-nya. Kalau ini udah kelihatan belum? Masih belum, Pak. Iya, Pak. Nampil, Belum, Pak. Hah? Sudah nampil, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Pelan-pelan mungkin teman-teman. Belum nyampe sana mungkin ya filenya ya. Bentar ya. Nah, dalam perkuliahan karir ini, nanti tugas akhir Bapak Ibu semua, itu adalah satu buah karya ilmiah. Sambil menunggu loadingnya. Oh, dan ternyata memang berat sekali nih. Karya ilmiah itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan hasil penelitian di PKP. Bapak Ibu ikut PKP semua enggak yang di sini? Ikut.
Ya, ikut, Pak. Ikut. Aku lewat. Ikut, Pak. Ikut. Kalau Bapak Ibu Ikut. ikut, semuanya ikut, ya nanti kita melanjutkan saja atau merubah template saja. Jadi kita menyesuaikan hasil penelitiannya dari PKP. Biasanya menggunakan PTK ya, PKP ya. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, nanti kita rubah. Kalau di PKP itu kan laporannya berbentuk kayak laporan skripsi gitu ya, ada bab 1, bab 2. Kalau karya ilmiah tidak seperti itu, dirubah ya. Nah, nah beberapa bapak ibu kemarin ampun, maksudnya masih sama dengan apa yang P. Dia formatnya kan bentuk laporan, tapi Suaranya kalau putus-putus, karya Pak. ilmiah itu bentuknya adalah artikel, yang namanya artikel. Bentuknya itu ringkasan. Eh, ini ya. Sudah kelihatan kah layar saya? Ini tulisannya konsep dan ketentuan karya ilmiah. Ya, Sudah. Pak. Dan Ketika kita buka di halaman e-learning, Bapak Ibu kan sudah ada yang namanya materi ya, materi, konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberikan informasi karya ilmiah itu apa sih? Di sini disebutkan konsepnya karya ilmiah yang di sini adalah berbentuk scientific paper. Yang kedua adalah tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau kajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, artikel ilmiah ini sendiri sebagai persyaratan kelulusan program yang akan didesiminasi melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemdikbud. Artinya zaman saat ini itu mahasiswa itu tidak harus skripsi ya, apalagi kalau UT itu kan memang dari dulu nggak ada konsep skripsi. Nah, adanya ada tugas akhir dan sekarang kebijakannya beberapa tahun belakang ini dirubah menjadi konsep karya ilmiah atau publikasi dalam bentuk artikel ilmiah. Terus elemen yang ada di dalam karya ilmiah yang pertama adalah substansinya. Substansi. Apa sih isinya karya ilmiah? Isinya yaitu mencerminkan kajian atau hasil penelitian suatu bidang atau lebih menjadi sebuah karya. Yang namanya karya ilmiah tentunya kita nantinya akan mencitasi atau mengutip teori-teori atau ungkapan pernyataan dari para peneliti terdahulu atau dari ahli yang di bidangnya gitu kan. Makanya di dalam artikel ilmiah pasti ada yang namanya citasi atau referensi. Kemudian sistematika ya nanti kita akan contohkan sistematikanya karya ilmiah itu seperti apa. Kalau di PKP mungkin Bapak Ibu sudah diberikan penjelasan formatnya PKP itu seperti apa. Ada halaman cover, ada halaman pengesahan, ada daftar isi, terus ada halaman persembahan, baru di bab 1. Kalau di karya ilmiah tidak sebanyak itu. Bahkan beberapa jurnal yang menampung artikel ilmiah, hasil karya ilmiah itu membatasi jumlah halamannya itu maksimal 20, bahkan ada yang maksimal 15. Jadi nggak terlalu banyak Bapak Ibu nggih. Jadi nggak kayak yang PKP itu kan berlembar-lembar. Tidak ada lagi yang namanya halaman judul, tidak ada lagi halaman pengesahan, tidak ada lagi halaman daftar isi. Nah, nanti akan saya contohkan atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melihat artikel ilmiah. Nah, gambarannya seperti itu nanti. Untuk templatenya
Saya sendiri tidak diberi khusus ya, tidak diberi secara khusus, namun akan saya berikan contoh. Bapak Ibu boleh menggunakan contoh template yang saya berikan atau mencari dari contoh template di jurnal yang ada. Mungkin Bapak Ibu pernah publish. Nah, kalau pernah publish malah nggak usah bikin, tinggal bikin laporan aja. Pernah publish, pernah menerbitkan karya ilmiah di jurnal tertentu. Nah, di sini nanti saya jelaskan jika itu sudah, maka sudah hanya mengupload buktinya saja. Asalkan itu diupload pada saat Bapak Ibu ini sudah menempuh pendidikan di UT. Kalau misalkan Bapak Ibu kuliah di UT itu mulai 2024 misalkan ya. Tapi Bapak Ibu pernah publish ternyata di tahun 2022 itu nggak bisa dijadikan pengganti karya ilmiah. Namun ketika Bapak Ibu masuk 2024 dan ternyata pernah publish nih di awal 25 ini di Januari misalkan. Nah, itu bisa diklaimkan untuk menggantikan dari mata kuliah karya ilmiah ini. Setelah sistematika itu ada format. Pola tampilan baku berupa bentuk, ukuran, lebar, penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis huruf atau font. Itu menyesuaikan dari jurnal atau template yang Bapak Ibu unduh dari jurnal. Tiap-tiap jurnal memiliki template masing-masing. Dan saya tidak mempermasalahkan terkait dengan format itu, asalkan Bapak Ibu mengikuti template yang dari jurnal pilihannya. Atau kalau menggunakan yang saya berikan contoh, ya berarti ngikutin contoh yang di situ. Beberapa jurnal ada yang menggunakan Times New Roman fontnya ya, ada yang menggunakan Arial, ada yang menggunakan ya banyaklah font lagi ya yang kadang aneh-aneh kita belum pernah dengar. Kita harus mengikuti kaidah atau yang format-format yang sudah ditetapkan oleh jurnal tujuan publikasi kita. Nah, di sini kan kita tidak berfokus pada publikasinya tapi templatingnya sehingga Bapak Ibu bebas yang penting sesuai dengan kaidah template jurnal yang Bapak Ibu pilih. Kalau menggunakan yang saya berarti nanti ngikutin. Nanti saya jelaskan bagaimana cara copy paste-nya biar formatnya tidak rubah. Gaya stylenya, penggunaan ragam dan lagam bahasa, cara penalaran. Ini untuk bahasa tentunya menggunakan bahasa Indonesia baku ya. Jangan menggunakan bahasa daerah. Misalkan saya bahasa Jawa, sebagian saya tulis bahasa Jawa. Ya karena karya ilmiah ini dipublish di online, tentunya yang baca kan banyak orang, banyak daerah gitu. Kasihan lah yang orang dari daerah lain itu nanti nggak bisa memahami apa yang kita tuliskan. Sehingga memang harus menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat baku atau menggunakan dalam bahasa Inggris di beberapa jurnal yang bereputasi internasional. Namun kita cukup menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian, ini kelihatan ya Bapak Ibu? Barangkali kalau nggak kelihatan tolong konfirmasi saya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan Cuma dengan suaranya yang putus-putus. Oh gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang putus-putus juga nggak suara saya? Enggak, Pak. Tidak. Ya berarti di Tidak, jaringan Bapak Ibu yang kita kendala nggak apa-apa. Nanti kalau kita share aja link rekamannya ini saya rekam ya. Penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidahnya seperti apa? Yang pertama harus mengikuti template. Yang kedua harus ada namanya pendapat orang lain. Ini yang membedakan antara karya itu ilmiah atau non ilmiah. Mungkin artikel itu kan Bapak Ibu pernah dengar artikel itu dalam bentuk koran gitu ya, majalah. Itu nggak bisa disebut ilmiah karena itu hanya gagasan dari penulis saja. Sudut pandang penulis. Tidak membenturkan atau membandingkan atau mengklarifikasi dari teori-teori ataupun pendapat para pendahulunya atau para pakarnya gitu ya. Sehingga ketika dikatakan karya tulis ilmiah tentunya wajib mengutip, wajib mencitasi pendapat orang lain. Tuh. Yang kedua bebas plagiasi. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi perhatian. Kalau nggak salah di sini masih berlaku 3 kali uji cek Turnitin ya di sini ya, uji cek plagiasi ya di sini di akhir nanti di pertemuan kalau nggak salah pertemuan 14 itu nanti tugas final Bapak Ibu, tugas akhir Bapak Ibu yang sudah jadi, yang sudah siap diupload
itu akan diuji tingkat plagiasimenya. Makanya dalam mencitasi atau mengutip pernyataan orang lain, tidak boleh langsung copy paste, tapi pahami dulu orang itu mengatakan apa, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa kita. Yang Bapak Ibu pahami apa? Misalkan teori terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara anak memahami suatu informasi. Misalkan orang lain mengatakan itu ya. Ya Bapak Ibu terjemahkan aja. Oh, berarti anak itu akan memahami informasi, menyerap informasi itu berbeda-beda. Jadi gaya belajar merupakan apalah menurut Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu dari beberapa pernyataan orang-orang yang Bapak Ibu kutip. Gitu, okay? Jadi jangan copy langsung. Itu nanti akan kelihatan sekali. Sebagian besar kemarin itu kendalanya di situ. Saya tidak diizinkan menilai ketika plagiasinya lebih dari kalau nggak salah 30%. Nanti kita pelajari lagi ya. Coba lihat. 25 atau 30% gitu. Nah, kalau lebih dari itu saya tidak diperkenankan oleh UT untuk menilai, sehingga saya mohon kerjasamanya jika nanti untuk mengunggah itu ya perhatikan. Kalau yang pertama sudah plagiasinya tinggi, tolong kalau bisa, kalau memungkinkan ya Bapak Ibu cek Turnitin terlebih dahulu. Kalau sudah final baru diupload. Itu ya. Selanjutnya memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Wah ini nanti gampang lah referensi ini, saya rasa zaman sekarang itu nggak harus ke perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya contohkan gimana sih cari referensi dengan mudah gitu kan. Sekarang ada Google Scholar. Mau cari buku, mau cari artikel jurnal banyak sekali. Bahkan kita mencari ide-ide penelitian, mencari kebaruan. Ada AI. Nah, ini saya nggak tahu nih diperkenankan atau enggak kita mengajarkan AI di Puting nih. Kalau di tempat saya mah enggak masalah selama tidak langsung copy paste dari AI. Karena AI itu kadang-kadang terlalu imajinatif Bapak Ibu. Saya sering kali meminta bantuan AI untuk menuliskan pendahuluan misalkan. Artikel-artikel citasi itu ketika saya cari di internet nggak ada. Artinya itu hanya imajinasi AI-nya saja. Entah itu ChatGPT, DeepSeek, ataupun sebagainya. Jadi hati-hati. Nggak bisa kita copy langsung. Jadikan ChatGPT itu tempat sharing kita, tempat kita bertanya, kemudian kembangkan saran-saran yang diberikan AI berdasarkan pemikiran kita. Itu baru boleh. Nah, jadi gunakan AI secara bijak. Kita nggak bisa membatasi, nggak boleh pakai AI dan sebagainya, tapi gunakanlah dengan bijak. Dalam mencari referensi, bolehlah nanti saya ajarkan itu mencari referensi menggunakan AI bagaimana gitu ya, sedikit. Tapi kalau menulis, saya rasa nanti hasilnya ambigu atau hanya imajinatif AI dan bukan ilmu yang benar-benar ada teorinya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya pernah itu saya eksplor beberapa chat AI, saya pernah coba dari yang berbayar sampai yang gratis. Saya sudah pernah coba dari DeepSeek, Super AI, terus ChatGPT. Rata-rata kalau diminta, ya ada 1-2 citasi yang memang benar valid. Tapi banyaknya itu tidak valid. Ketika dicari di internet, beda judul, not found. Nah itulah yang perlu jadi hati-hati. Jadi kalau menggunakan AI boleh, tapi sekedar untuk brainstorming aja atau menemukan ide, menemukan awal paragraf. Ketika kita buntu itu boleh diskusi. Cari apa namanya pendapat dari AI. Tulisan saya seperti ini, ada nggak perbaikannya, ada nggak kelemahannya, apa yang perlu diperbaiki itu boleh. Tapi kalau copy paste langsung buatkan saya pendahuluan, saya sangat tidak menyarankan. Karena nantinya juga ada cek plagiasinya itu biasanya akan mendetek karya AI. Saya rasa nggak begitu sulit lah nanti dalam membuat itu. Bapak Ibu kan, selama Bapak Ibu pernah membaca karya tulis ilmiah, saya rasa nggak begitu sulit untuk itu. Nih ya, syarat minimalnya 10 referensi yang terdiri dari 5 artikel jurnal dan 5 minimal 5 artikel jurnal. Kalau biasanya kalau di panduannya itu 5 jurnal dan 5 buku ya. Di tugas juga sama ya. Status mata kuliah Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri yang terpisah dari mata kuliah TAP ataupun PKP.
Namun saya di sini akan mengintegrasikan biar Bapak Ibu tidak membuat tugas yang berbeda atau 2 kali kerja itu ya. Di PKP Bapak Ibu sudah penelitian menggunakan PTK ya silakan ubah formatnya. Tapi sekali lagi tolong perhatikan formatnya itu berbeda Bapak Ibu. PKP itu menggunakan format laporan. Kalau karya ilmiah itu menggunakan format artikel. Tidak memiliki bobot SKS. Topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuannya. Nah, Bapak Ibu di sini PGSD semua ya. Ada yang dari prodi lain? Iya, Pak. Iya, PGSD semua. Berarti kalau PGSD berarti temanya ya tentang PGSD ya. Jangan terus nanti penelitian Bapak Ibu kok terkait dengan ekonomi gitu ya nggak relevan. Gitu ya. Artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian di PKP. Nah ini saya nggak melanggar peraturan berarti ya mengintegrasikan itu karena ada panduannya membolehkan sumbernya itu dari mata kuliah PKP. Skor kelulusan minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan. Kalau ini saya itu nggak begitu mempermasalahkan sih yang terutama dan paling utama itu Bapak Ibu lolos plagiasi. Yang kedua template-nya jelas sesuai dengan apa yang diminta di PKP itu udah insya Allah lulus lah. Kan di sini nggak ada nilai ABC ya. Adanya lulus dan tidak lulus mau nilai berapapun yang penting kan lulus gitu kan aman. Merupakan persyaratan kelulusan. Nah, ini seringkali saya juga dilema ya ketika Bapak Ibu nanti cek Turnitin-nya lebih dari 30% itu seringkali juga Bapak Ibu juga mengeluh ke saya gitu kan kenapa nggak bisa lulus. Nah, itu kan saya nggak punya wewenang untuk itu kecuali Bapak Ibu sendiri yang berusaha gitu ya. Artinya saya tetap insya Allah tetap membantu ini harus bagaimana, paraphrase-nya bagaimana. Insya Allah saya tetap mendampingi Bapak Ibu, namun untuk meluluskan atau tidak luluskan, sekali lagi tadi tergantung dari similarity atau plagiarismenya dan juga format artikelnya. Tuh ya. Nah, mahasiswa peserta mata kuliah, jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar di situ ya. Usahakanlah ada satu chat yang di sana ya sebagai record Bapak Ibu. Saya nggak tahu nanti dari pihak Kaprodinya itu akan ngecek Bapak Ibu beneran ngecek di sini atau enggak kan nggak tahu ya. Untuk amannya tetap nanti barangkali tugas tetap dimasukkan. Meskipun diskusi kita di WhatsApp juga bisa, namun tetap memperhatikan apa yang ada di sini tetap dilakukan. Karena nanti penilaian kan tidak hanya dari saya, ada dari pihak Kaprodi barangkali akan mengecek dan sebagainya itu sebagai buat hati-hati saja. Selanjutnya ini ya merancang ini nggak bisa diperbesar soalnya ya. Merancang rancangan menuliskan rencana apa ini? Merancangkan rancangan penulisan rancangan. Ya, artinya ya menulis artikel ya. Pra penulisan Bapak Ibu merancang karangan. Nah ini saya enaknya itu jadi Bapak Ibu kan nanti diskusinya dengan dosen pengampu PKP ya. Judulnya apa, temanya apa, topiknya apa, ngikut saja. Nah, apakah sudah punya topik masing-masing di PKP Bapak Ibu? Judul sudah ada belum di PKP? Sudah. Belum. Ada yang belum? Kalau Belum punya, ya. Pak. Kira-kira banyakan yang belum apa yang sudah ya? PKP berapa pertemuan sih? Masih 2 pertemuan ya? 3. Enggak. Ya udah barangkali nanti 3, Pak. 3 pertemuan. ya kalau kita ngikutin karir otomatis kita juga harus Sudah, Pak. ngikutin G3 ya berarti lebih duluan karir PKP 3 kali berarti ya. pertemuan. Iya. Berarti lebih duluan. Jadi saya harap di PKP Bapak Ibu sudah menentukan judulnya. Nanti untuk pendahuluan jadi enak. Jadi Bapak Ibu nggak kerja 2 kali gitu kan. Sekarang bikin tugas ini Bapak Ibu nyari
artikel, nyari buku, ternyata judulnya beda dengan yang mau ditulis, kan eman-eman gitu kan, sayang gitu. Itu juga jadi persiapan. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu judulnya, topiknya, itu tentukan dulu sehingga nanti akan lebih mudah dalam menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah ini saya rasa nggak begitu sulit kalau PKP-nya Bapak Ibu sudah jadi gitu, atau sudah punya gambaran, kan biar nggak mikir dua kali gitu. Nah, para penulisan saya rasa menentukan tujuan, karena ini menemukan masalah dulu ya Bapak Ibu ya, menemukan permasalahan apa yang ingin kita bahas. Nah, permasalahan ini kan nanti kita sinkronkan saja dengan mata kuliah PKP biar tidak kerja dua kali. Kemudian menentukan tujuan penulisan. Yang namanya penelitian gitu kan ada tujuan ya, mencari jawaban dari rumusan masalah. Jawabannya berupa apa? Tentunya kan tergantung Bapak Ibu. Pengen menjelaskan permasalahan itu karena apa? Pengen membuktikan bahwa teori ini itu berjalan atau tidak? Atau mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan? Yang kedua, menceritakan. Jadi ini berkaitan dengan metode penelitiannya. Entah itu kuantitatif atau kualitatif atau pengembangan gitu nggih. Tapi kalau di PKP kelihatannya metodenya adalah kualitatif, secara khusus itu action research atau PTK gitu kan. Jadi kita ikutin saja. Menentukan kedalaman keluasan tulisan. Saya rasa ini kita lebih banyak nanti itu pembahasannya Bapak Ibu yang pelajari di PKP. Kalau di saya nanti cenderung tinggal merubah ke dalam template. Namun Bapak Ibu juga tidak masalah kalau mau diskusi dengan saya ini pendahuluannya itu enaknya bagaimana? Bagaimana saya kesulitan menyusun pendahuluan gitu. Ya silakan kita diskusikan, tidak masalah, sama-sama ya. Terus ini mencari informasi pendukung. Artinya Bapak Ibu mencari informasi-informasi yang mendukung, entah itu dari observasi, entah itu dari hasil penelitian lain. Nah, itu Bapak Ibu pertimbangkan topiknya apa, kemudian mencari data-data pendukung, baik itu internet maupun dari hasil observasi Bapak Ibu yang dilakukan di kelas, gitu, nggih. Informasi itu bisa diperoleh dari artikel, buku, atau bahan-bahan cetak maupun elektronik. Nah, apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca? Nah, ini Bapak Ibu, penting lagi ya. Kalau nulis daftar pustaka, pastikan di citasi itu ada. Artinya di dalam kalimat Bapak Ibu, entah di pendahuluan, entah di metode, entah di pembahasan, ada nama orang tersebut atau kalimat orang tersebut yang dicitasi. Saya sering sekali mengalami di karir ini, Bapak Ibu itu berfokus pada tugasnya yang penting ada 5 buku dan 5 artikel. Ditulis aja di daftar pustaka. Saya cek namanya, misalkan dia nulis Sugiono tahun 2017. Saya cari di kalimatnya mana nih yang ngutip kalimatnya Sugiono. Itu tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak diperbolehkan. Artinya, Bapak Ibu kalau menulis daftar pustaka itu harus ada kalimat yang dikutip. Di atasnya ada, misalkan dalam kurung kualitatif adalah metode penelitian yang mencari akar masalah. Dalam kurung Sugiono 2017. Itu artinya kutipan kalimat beliau kita kutip. Kalimat metodologi misalkan. Nah, harus ada kalimat seperti itu. Begitu pula sebaliknya, apa yang Bapak Ibu citasi wajib dicantumkan di daftar pustaka. Jangan sampai kebalik. Jadi yang ditulis daftar pustaka ya yang ada di tulisan Bapak Ibu, tulisannya siapa gitu kan. Bapak Ibu ngutip dari kalimatnya siapa. Selanjutnya para penulisan, ini nanti saya contohkan langsung ke formatnya saja. Kalau ini masih nanti saya itu khawatir kalau menggunakan pedoman ini nanti Bapak Ibu menggunakan laporan PKP yang dikumpulkan di tempat kita ini, Karil gitu kan. Nanti saya jelaskan. Mulailah menulis. Nah, ini yang namanya menulis tentunya membuat gagasan ya, mencari gagasan ya. Nanti kita bahas aja ini di template aja. Ya, itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu belum? Sebelum saya masuk lebih jauh, yang selebihnya langsung ke praktek aja nanti. Ada pertanyaan dulu nggak dari yang apa yang saya jelaskan ini? Monggo Bapak Ibu. Barangkali Pak, terkait izin ingin tugas, bertanya. gimana?
Ya, Itu tadi kan mengisi daftar pustaka itu, Pak. Itu ya, tergantung berapa banyak kutipan yang kita ambil, toh, Pak. iya Misal benar. kita ngambil citasinya 5 nih, ada 5. Berarti di daftar pustaka itu 5 juga ya, Pak ya? Iya benar, karena harus sinkron antara yang daftar pustaka dan yang dikutip. Kan Ya, minimal Pak, 10 terima ya kasih. tadi ya. Ya, minimal Apa? 10. Ya, minimal 10 terdiri dari buku 5 dan artikel 5. Insya Allah nanti saya ajarkan juga bagaimana cara mencari citasinya. Enggak begitu sulit kok. Zaman sekarang itu kuliah itu sebetulnya mudah sekali Bapak Ibu. Banyak sekali tool-tool yang bisa digunakan kan. Tinggal bagaimana kita serius atau enggak. Ada lagi monggo pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Izin Pak, oh ya silahkan. izin saya Kurniawan Pak. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya waalaikumsalam. teman-teman mata kuliah Karil. Ini Pak, izin bertanya kalau formatnya itu bisa dari Bapak sendiri atau kita buat sendiri ya Pak untuk format penyusunan laporan karya ilmiahnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formatnya nanti saya berikan contoh, artinya itu tidak mutlak harus sama dengan yang saya berikan. Barangkali Bapak Ibu punya jurnal referensi sendiri, di sana punya template, silahkan. Artinya sesuai dengan template jurnal yang tujuannya. Nanti saya contohkan ya, nanti jangan sampai membuat sendiri itu nanti akan sulit sebetulnya kalau membuat template sendiri. Sebagai contoh seperti ini kan nanti ya. Jadi, oh ya nggak bisa. Oh, nanti aja tak bukakan aja. Monggo ada lagi? Tidak, nanti saya jelaskan lebih lanjut di habis ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, saya tampung dulu ini pertanyaannya sebelum saya lanjut ke bab berikutnya, nggih. Saya stop share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya share screen ulang yang bagian template. Bentar-bentar. Ini saya rasa lebih enakan menggunakan Google Meet kelihatannya ya daripada pakai Microsoft Teams. Ini berat sekali. Bentar ya, saya share screen dulu. Agak lemot nih. Atau Bapak Ibu yang mau diskusi dulu sambil nunggu share screen-nya muncul, kita diskusikan dulu. Apa kendalanya di PKP barangkali bisa saling sharing di sini. Di PKP mungkin kendalanya bingung mencari ide judul gitu ya, barangkali. Atau sudah ada topik-topik tertentu yang pengen dibahas. Silakan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Mumpung tuh web kan, kita bisa enakan diskusi kalau tuh web gini. Kalau di chat itu kadang-kadang eh, gimana ya, salah, nggak begitu jelas gitu loh. Kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Apa yang dimau panjenengan gitu, nggak terkonek sehingga jawabannya kurang maksimal. Kalau ini kan kita face to face diskusi, jadi lebih enak.
Share screen saya juga mengalami kendala ini. Suara saya apakah masih jelas? Masih, masih Pak. Akan Bapak Ibu yang kesulitan. Hemat sekali ya, ini banyak sekali yang tidak bisa masuk di Teams ini. Itu buat evaluasi kita juga. Untuk kita gunakan apa gitu kalau baiknya ya. Kalau kemarin-kemarin itu saya gunakan Google Meet itu lancar sekali, dan tapi saya nggak tahu ya diizinkan nggak ya terkait dengan ini, karena butuh rekaman juga sih. Saya share screen bagian ini, kelihatan belum Bapak Ibu? Kelihatan belum? Mana? Belum ya? Kelihatan. Udah kelihatan. Oke, ini saya berikan contoh Bapak Ibu. Ada yang belum kelihatan? Belum, Pak. belum Pak. Ya, sebentar. Kelihatannya. Oh ya Bapak Ibu, ada yang dari luar Jawa kah? Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Ya mungkin terhalang. Belum kelihatan, Pak. Iya, mungkin terhalang lautan mungkin Nah. Pak ini. Bentar ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Baru kelihatan, Pak. Baru kelihatan ya? Ya, ya. Nyebrangnya, Iya. nyebrangnya kejauhan mungkin ini Bapak Ibu. Tidak apa-apa, pelan-pelan lah. Saya contohkan Bapak Ibu, jurnal, artikel. Nah ini sangat berbeda sekali ya Bapak Ibu. Coba nanti perhatikan dulu ini. Ini adanya, ini template-nya dia kita ngambil dari mana? Ini dari jurnal Cakrawala Pendas. Ini saya gunakan karena lebih praktis menurut saya. Saya lebih suka yang bagian hasilnya itu satu kolom seperti ini karena lebih mudah ngeditnya. Kalau dua kolom itu malas banget, nanti ketika ada gambar dan sebagainya itu agak susah. Makanya saya ambilkan contoh yang punyanya jurnal ini. Jadi saya kasih template-nya. Apa saja sih yang ada di artikel ilmiah? Yang pertama adalah judul penelitian. Ini besar seperti ini Bapak Ibu ya. Judul penelitian. Kemudian yang kedua itu ada nama Bapak Ibu. Nah di sini yang patut dituliskan ini nama Bapak Ibu selaku penulis itu di nomor 1. Di awal ya, di pertama ya. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu itu mengambil penelitiannya dari PKP, mohon sertakan beliau pengampu dosen PKP panjenengan di penulis yang kedua. Karena beliau tentunya lebih banyak andilnya daripada saya gitu kan. Penelitiannya yang didampingi juga dosen PKP gitu kan. Sehingga beliau lebih layak di penulis 2. Kemudian nama saya silakan bisa dituliskan pada penulis yang ketiga Bapak Ibu. Oke, ini nama. Nama atas, kemudian apa sih yang atas ini? Atas ini adalah nama untuk ini. Apa namanya? Institusi Bapak Ibu. Jadi bisa dituliskan Universitas Terbuka itu. 1, 2, 3 atau semuanya tulis 1, 1, 1 gitu. Kalau sama tuliskan atasnya 1 saja. Misalkan UT, UT, UT gitu ya. Tulis 1, 1, 1 gitu. Universitas Terbuka gitu Bapak Ibu. Terus tanda bintang ini nanti email Bapak Ibu. Ini kan institusi yang berbeda ya. Untuk 45 ini berarti untuk Ibu Liani dan Bapak Nandang ini dia dari SD Negeri Rambai. Yang 1, 2, 3 itu dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tuh. Kalau semuanya dari satu institusi, artinya dari UT semua, ya berarti di sini tulis angka 1, angka 1, angka 1. Terus saja 1 Universitas Terbuka. Terus ini harusnya tanda bintang ya, karena ini bintang. Ini adalah email Bapak Ibu. Karena jurnal nanti akan menghubungi Bapak Ibu melalui email, barangkali nanti diterbitkan ya. Nah ini komponen utamanya, judul, nama penulis.
institusi, dan email korespondensi. Nah, sangat berbeda dengan PKP. Kalau PKP itu ada halaman judulnya, halaman cover gitu ya. Terus ada pengesahan, di sini tidak ada. Langsung di bagian bawahnya adalah abstrak. Ini abstrak kalau menurut jurnal ini dibuat dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi nanti Bapak Ibu tuliskan dalam bahasa Indonesia saja, karena untuk kebutuhan belajar saja ya. Yang bahasa Inggrisnya tidak perlu, dikosongin saja kalau menggunakan template saya. Apa aja yang ada di abstrak Bapak Ibu? Abstrak itu menjelaskan urgensi penelitian. Pentingnya penelitian Bapak Ibu itu untuk apa sih? Contohnya ini ya. Pelaksanaan pembelajaran itu cenderung monoton tanpa memperhatikan partisipasi aktif siswa menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan berpikir. Jadi pentingnya itu karena ini kemampuan berpikir kritis siswa itu rendah. Habis urgensi, tuliskan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa? Nah, ini tuliskan kan. Penelitian ini bertujuan untuk titik. Setelah tujuannya jelas, Bapak Ibu tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metodenya apa? Terus desainnya apa? Subjeknya siapa? Gitu ya. Sama analisis datanya itu apa? Secara ringkas. Tidak usah bab 1, bab 2, tidak. Jangan sampai terlalu panjang. Karena di dalam abstrak itu dibatasi maksimal biasanya ya 300 kata. Bahkan ada yang membatasi hanya 150 kata. Jadi keterbatasan tersebut sehingga semuanya dipersingkat. Urgensinya dipersingkat, hanya menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu perlu diteliti gitu aja. Satu kalimat gitu kan. Kemudian tujuan penelitian juga cukup 1 kalimat itu. Kemudian metode 1 kalimat lagi, terus subjeknya. Setelah metode apalagi ringkasan hasil penelitian. Nih kan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ringkasan Bapak Ibu, jangan semuanya ditulis di sini, tapi ringkasan atau simpulan singkatnya saja. Poin kuncinya dari hasil penelitian Bapak Ibu apa? Contoh. Ada yang tanyakan dulu terkait dengan abstrak dan tampilan awal jurnalnya. Silahkan nanti biar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Jadi komponen dalam abstrak juga ada komponennya, tidak asal nulis Bapak Ibu nggih. Ini urgensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian. Metode penelitian itu berarti mencakup dengan pendekatan penelitiannya apa, di mana tempatnya, subjeknya siapa, pengumpulan datanya bagaimana, dan analisisnya seperti apa. Tapi secara ringkas saja. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini metode penelitian itu sampai dengan sini saja. Padahal kalau di PKP kan sampai berlembar-lembar Bapak Ibu nggih. Ini di bagian abstrak. Nanti penjelasan lebih jauh ada pada subbab metode. Yang ini nggak perlu dijelaskan detail. Dan abstrak tidak usah pakai citasi. Di abstrak nggak ada citasi Bapak Ibu nggih. Semuanya hanya apa yang dituliskan di pendahuluan, metode, dan hasil itu kita ringkaskan ke dalam abstrak. Setelah metode, Bapak Ibu ringkas hasil penelitian Bapak Ibu. Hasilnya apa sih? Ini diringkas seperti ini. Terus jangan lupa tuliskan kata kuncinya. Kata kunci bisa berupa variabel yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan variabel berpikir kritis, project based learning, terus ini metodenya PTK yang kita tulis titik koma PTK. Dipisahkan titik koma Bapak Ibu, bukan koma. Titik koma project based learning, titik koma lagi PTK, titik koma lagi SD. Nah, itu kata kunci maksimal biasanya 5 kata kunci. Nggak boleh lebih Bapak Ibu. Itu sekilas terkait dengan abstrak. Jadi awal dari jurnal itu ya adanya judul, nama Bapak Ibu, institusi, email korespondensi, terus abstrak. Itu bagian awal dari jurnal. Terus bagian intinya diawali dari pendahuluan. Ingat tidak ada bab 1, tidak ada bab 2, dan tidak ada numbering. Kalaupun ada numbering biasanya itu dari template jurnalnya. Kalau memang templatenya itu numbering dikasih nomor 1, ya silakan Bapak Ibu ngikutin. Tapi kalau di sini tidak ada numbering, jadi langsung tulis aja pendahuluan dengan cetak tebal. Setelah pendahuluan, tuliskan pendahuluan Bapak Ibu. Ya biasalah pendahuluan kan isinya basa-basi ya. Namun Bapak Ibu bisa menuliskannya. Yang pertama dimulai dari urgensi penelitian.
pentingnya penelitian apa. Kemudian gap penelitian. Gap penelitian itu Bapak Ibu menjelaskan kondisi realita di lapangan itu seperti apa. Kemudian secara teori itu baiknya seperti apa. Saya kasih contoh narasinya. Misalkan gini. Karena saya basicnya pendidikan matematika ya, dan saya dosen matematik, saya contohnya menggunakan matematika ini contohnya. Pembelajaran matematika di SD itu sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir siswa gitu ya. Contohnya kalimatnya seperti itu. Karakteristik unik dari pembelajaran matematika yang memuat konsep-konsep abstrak dan berbagai macam cara yang dapat dilakukan membuat siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam memecahkan soal-soal matematika. Itu kan teorinya ya, teori benarnya harusnya matematika itu dijadikan sebagai alat untuk melatih keterampilan berpikir. Selain itu matematika juga sangat erat bagi kehidupan manusia, dekat sekali dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak gitu, baik itu geometri, bilangan, terus operasi bilangan, itu kan semuanya masih relate dengan kehidupan sehari ya, bisa visual yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, itu secara teorinya. Baru benturkan dengan realita di lapangan. Realitanya itu dari mana? Dari Bapak Ibu observasi boleh, kemudian dari hasil penelusuran hasil boleh, benturkan dengan itu. Namun pada kenyataannya matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang paling tidak ke atas siapa. Matematika itu menjadi materi yang sulit bagi siswa. Hal itu ditunjukkan dari beberapa hasil ulangan yang didapati nilai di bawah KKM. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu jelaskan di situ. Pertama variabelnya apa, kemudian berikan alternatif solusi dari Bapak Ibu. Alternatif solusinya seperti apa? Misalkan untuk itu saya berdasarkan penelitian ini pengen menguji coba apakah pembelajaran project based learning dapat meningkatkan keterampilan keterampilan berpikir siswa gitu ya. Nah, itu contohnya. Nanti ini sebagai contoh, ini dimulai dari hal yang umum, dimulai kurikulum gitu ya, membahas kemudian mengkerucut pelaksanaan pembelajaran. Habis pembelajaran, benturkan dengan realita di lapangan. Realitanya ini kan baru teori-teori aja, baik-baiknya ya Bapak Ibu ya. Baik-baiknya atau yang sebetulnya berdasarkan teori itu baiknya ya pembelajaran seperti ini gitu. Namun benturkan dengan kondisi realita di lapangan. Kalau ini berdasarkan hasil pengamatan atau observasi gitu. Cenderung pasif dan sebagainya. Inilah muncul namanya gap penelitian Bapak Ibu. Ini gap penelitian dari hasil observasi dan juga penelitian lain. Setelah gap itu muncul atau perbedaan antara teori dan realita itu dimunculkan, Bapak Ibu berikan alternatif solusi yang lebih mengerucut pada tujuan penelitian Bapak Ibu. Ini ya. Nah ini kan alternatifnya. Dia dimulai dari bahasa basinya seperti ini gitu ya. Nah, maka dari itu strategi guru. Jadi poinnya adalah di sini akan mengangkat strategi guru sebagai alternatif solusi penyelesaian permasalahan gap ini. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan variabel lain, misalkan model pembelajaran misalkan. Ya di sini uraikan kalimatnya aja, kembangkan bagaimana model pembelajaran itu kalau beberapa orang mengatakan itu bagus untuk meningkatkan aspek ini misalkan. Nah, itulah. Ini alternatif solusi. Setelah itu jelaskan secara rinci alternatif solusi Bapak Ibu yang diakhiri dengan fokus penelitian dan rumusan masalah. Kalau tidak difokuskan, khawatirnya orang akan membaca di SD itu kan banyak ya kelas 1 sampai kelas 6. Kalau nggak difokuskan seperti ini misalkan hanya PJBL di mana gitu.
Selain itu, Bapak Ibu juga tunjukkan bahwa penelitian Bapak itu berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Contohnya ini. Penelitian lain sudah pernah dilakukan terkait dengan model PJBL. Seperti contohnya menunjukkan Dharma Yoga, menunjukkan PBL meningkatkan hasil belajar. Hapsari menyatakan model PJBL meningkatkan motivasi. Kemudian Donaviza meningkatkan hasil belajar. Bedanya apa penelitian Bapak Ibu dengan ketiga penelitian ini? Bapak Ibu uraikan. Oke. Setelah diuraikan menunjukkan perbedaannya bahwa ini adalah orisinil dari Bapak Ibu, ada kebaruan, ada novelty gitu ya. Bapak Ibu menuju pada rumusan masalah yang mengerucut menjadi judul penelitian Bapak Ibu. Oke, silahkan dari sini ada pertanyaan dulu tidak? Nah, sebetulnya hanya ceritanya cuma ada pertama gap penelitian, yang kedua alternatif solusi yang Bapak Ibu tawarkan, gitu nggih. Terus menunjukkan kebaruan, yang terakhir rumusan masalah yang mengerucut menjadi judul penelitian. Di mana tempatnya, latarnya di mana, gitu kan, sedikit dijelaskan di pendahuluan, Bapak Ibu. Jadi ya pengembangannya dari situ ya, gapnya itu muncul dari mana? Bapak Ibu boleh menceritakan terkait dengan permasalahan dulu di awal. Matematika merupakan pembelajaran yang paling tidak diminati oleh siswa. Matematika itu menjadi salah satu mata pelajaran yang seringkali siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Itu kan masalah semua itu dimasukkan di awal. Baru tunjukkan seharusnya itu matematika seperti apa. Padahal matematika itu merupakan mata pelajaran yang mempelajari terkait dengan pola, konsep yang sebetulnya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Nah, sehingga ada gap di situ. Oh iya, ada kesenjangan di situ. Muncullah di situ. Tawarkan solusi Bapak Ibu, misalkan menggunakan metode pembelajaran. Bapak Ibu ceritakan dimulai dari metode pembelajaran itu apa, kenapa Bapak Ibu pilih. Tuh. Setelah itu bandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dari sini saja Bapak Ibu udah dapat citasi banyak harusnya di pendahuluan ini. Setiap kalimat Bapak Ibu berikan citasi gitu kan. Kalau Bapak Ibu mentok, itu nanti coba cari artikel Bapak Ibu baca. Dari kalimat-kalimat yang ada itu Bapak Ibu kan nanti muncul ide nih. Oh iya, nanti saya gunakan kalimat ini, saya rubah kalimatnya, tempelkan di lanjutan tulisan Bapak Ibu gitu. Silahkan di pendahuluan ada pertanyaan dulu atau tidak? Kok jangan ragu-ragu Bapak Ibu, tanyakan yang masih bingung atau masih bingung sama sekali, nggak ada yang bisa ditanyakan karena memang benar-benar bingung. Saya rasa nggak sulit ya, karena di PKP kan juga diajarkan bagaimana menulis pendahuluan, cuma kita ringkas. Apa yang ada di bab 1 itu dijadikan singkat menjadi 2-3 halaman saja. Itu. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Atau suara saya putus-putus? Jelas nggak suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke, jelas ya. Jadi tidak ada kendala. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah pendahuluan Bapak Ibu menuliskan metode penelitian. Ini yang saya ambil ini metode PTK juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjadi rujukan nggih. Jadi rujukan Bapak Ibu cara nulisnya gimana, tapi tolong jangan copy paste dari sini. Bapak Ibu harus mengungkapkan kalimat sendiri. Apa aja yang ada di sini, pendahuluan, itu metode seperti apa, instrumen penelitiannya apa saja, penelitiannya di mana gitu ya. Terus teknik pengumpulan datanya itu menggunakan apa saja. Teknik analisis datanya itu bagaimana. Dan kalau PTK itu wajib ada indikator ketercapaian penelitian. Indikator ini digunakan untuk mencapai atau menjadi pedoman kapan penelitian Bapak Ibu akan selesai. Jika ternyata dalam
prosesnya penelitian PTK itu kok belum mencapai indikator ketercapaian, maka PTK itu siklusnya akan berlanjut terus. Kalau di sini indikator ketercapaiannya jika nilai rata-rata siswa mencapai 80, lebih dari 80. Rata-rata ya, bukan nilai semuanya. Jadi belum tentu semua siswanya itu di atas 80. Mungkin ada juga yang nilainya masih 50. Tapi karena setelah di rata-rata lebih 80, maka penelitiannya selesai pada siklus tersebut. Nah, uniknya kalau PTK itu siklusnya bisa jadi lebih panjang daripada perkiraan. Terkadang kita di proposal mengagendakan 2 kali siklus, tapi di penelitiannya ternyata kok bersiklus-siklus. Itu ya karena indikator ketercapaian ini belum selesai atau belum tercapai. Jadi Bapak Ibu wajib mencantumkan indikatornya ini sampai kapan penelitiannya selesai. Ini sebagai contoh aja, penelitian ini selesai ketika kemampuan berpikirnya itu di atas 80. Maka penelitiannya selesai. Itu Bapak Ibu untuk metode ya. Jadi di metode itu yang pertama menjelaskan metodenya apa, kemudian tahapan penelitiannya seperti apa, kemudian latar penelitiannya, yang namanya latar itu berarti ada tempatnya, ada subjeknya, kemudian ada instrumen penelitiannya itu menggunakan apa saja, dan bagaimana menentukan subjeknya yang diambil gitu ya. Setelah itu, setelah instrumennya juga dicantumkan, Bapak Ibu bagaimana nanti menganalisis data yang diperoleh selama hasil penelitian tersebut gitu. Nah, ini juga perlu dituliskan di dalam metode penelitian. Ini babnya ya. Tidak ada bab 2, bab 3 metode penelitian tidak ada. Yang pertama hanya pendahuluan, yang kedua metode, lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang namanya ini berarti ada 2 pembahasan, ada 2 yang ditulis di sini. Yang pertama hasil, yang kedua pembahasan. Yang namanya hasil, Bapak Ibu, ya tuliskan data-data hasil penelitiannya. Kalau ini barangkali dituliskan dari hasil observasi atau nilai, ya udah tuliskan ini namanya hasil, Bapak Ibu. Hasil, belum pembahasan gitu nggih. Nah, jadi cantumkan dulu hasilnya dulu, wawancara ke guru itu bagaimana gitu nggih. Terus hasil observasinya seperti apa, peningkatan per siklusnya itu seperti apa. Nah, ini bagaimana ngukurnya ya, tergantung instrumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan apa. Setelah ini dituliskan, ini kan ada prasiklus, nilai tertingginya berapa, siklus 1 berapa, ini hasil tes. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di awal subbab ini Bapak Ibu hanya mencantumkan hasil penelitiannya. Boleh menggunakan tabel seperti ini, boleh menggunakan grafik. Silakan, mana yang Bapak Ibu suka. Nih ya. Terus, nah, ketika sudah hasilnya sudah dipaparkan di sini, Bapak Ibu bahas di sini di bawahnya. Sesuai dengan analisis data yang dilakukan dengan observasi, nah ini cerita. Ceritakan artinya kenapa kok di siklus 1 itu belum selesai, temuan-temuannya apa. Dari hasil refleksi ya Bapak Ibu ya, jelaskan hasil refleksinya ya. Berdasarkan hasil refleksi, siswa belum begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Cenderung siswa masih banyak yang berbicara sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Nah, Bapak Ibu bahas di sini. Bapak Ibu bahas di sini. Kenapa itu terjadi? Karena gurunya terlalu sibuk menata proyektor barangkali, karena gurunya sibuk dalam mengoperasikan komputer siswanya sehingga tidak diperhatikan. Solusinya apa? Benar enggak kalau seperti itu mengganggu? Carikan dukungan, teori, atau pernyataan orang lain. Jika gurunya tidak memperhatikan siswa, maka yang terjadi siswanya akan ribut sendiri. Ada enggak orang lain yang mengatakan seperti itu? Oh ada, kutipkan di sini. Di dalam pembahasan wajib mengutip pendapat orang lain. Jadi pendapat kita dituliskan bahwa kurang efektifnya siklus 1 karena gurunya terlalu fokus pada materinya, tidak memperhatikan anak. Itu ungkapan kita, pernyataan kita.
bandingkan dengan pernyataan orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tono misalkan 2024 misalkan, yang mengatakan bahwa ketika siswa tidak mendapatkan perhatian dari guru, maka siswa cenderung mencari kesibukan sendiri. Nah, jadi bandingkan, relate kan kalimat kita yang kita susun dari hasil penelitian kita. Oh, ternyata penelitian lain mendukung kalimat kita. Itulah yang namanya pembahasan, Bapak Ibu nggih. Oke, itu pembahasan, dibahas semua temuan-temuan Bapak Ibu dari hasil yang diperoleh, dibahas, nanti ditunjukkan pula seperti ini, menunjukkan perbandingan per siklusnya. Sehingga dikatakan selesai itu kenapa? Karena rata-ratanya udah lebih dari 80 misalkan. Indikator. Nah, ini rata-ratanya berapa, ini rata-ratanya berapa gitu kan. Nanti kenapa berhenti, itu kan di pembahasannya. Nah, selanjutnya ini ada pada kesimpulan yang terakhir. Ini hanya ada beberapa saja ya, berbeda dengan PKP yang banyak lembar-lembar. Kalau yang di Karir ini hanya ini 12 lembar sudah sama daftar pustaka. Yang namanya kesimpulan tentunya ringkasan dari hasil penelitian Bapak Ibu. Dan kesimpulan itu isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, namanya menyimpulkan, jangan sampai melenceng dari rumusan masalah Bapak Ibu. Jika rumusan masalah Bapak Ibu, apakah metode project based learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa, maka di sini adalah jawabannya. Berdasarkan siklus 1 terdapat kekurangan, siklus 2 perbaikan, menghasilkan bahwa project based learning mampu meningkatkan hasil keterampilan berpikir siswa. Nah, itulah yang dinamakan kesimpulan. Jadi jangan bahas lain-lain. Kesimpulan itu artinya jawab pertanyaan rumusan masalah gitu. Namun dikemas dari ringkasan pembahasan. Kemudian daftar pustaka. Ya, coba ini ya, Asrori. Ini cara ngeceknya. Ketika Bapak Ibu nulis daftar pustaka, di atas harus ada citasinya. Asrori, Ctrl F. Asrori, saya copy di sini. Nah, saya kutip di sini. Oh, itu. Dia kutip di sini. Kalimatnya apa? Dalam model ini terdapat 4 tahapan penelitian, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Asrori 2020. Ini ditulis di daftar pustaka. Ini ya. Ini ada. Kemudian ada Aziza. Ini ada enggak? Ya, ceknya cukup kayak gini nih. Kalau di sini kok ternyata di atas enggak ada, ya enggak relevan. Artinya Bapak Ibu enggak menuliskan yang sebenar-benarnya. Nah, ini ya, ada ya. Aziza et al. Dia mengatakan keunggulan dari PJBL adalah A, B, C, D gitu. Ini A saja, kenapa ditulis A ini ya? Adalah meningkatkan motivasi belajar. Nih, ada berarti kan ya. Nah, jadi nggak nipu nih. Terus Dharma Yoga. Jadi harus sinkron. Antara citasi dan daftar pustaka itu wajib sama jumlahnya. Nggak harus sama, karena kan biasanya satu orang boleh dicitasi 2 kali ya. Citasinya boleh lebih dari 1 kali. Jadi nggak sama, tapi yang jelas apa yang ada di daftar pustaka itu harus ada di citasinya. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Kita kembali lagi ke topiknya sesuai dengan tugas. Silahkan Bapak Ibu yang masih bingung terkait tugasnya nanti. Tugas yang minggu ini kan mencari 5 referensi ya Bapak Ibu ya. 10 referensi, 5 apa namanya buku, 5 artikel ilmiah. Bapak Ibu bisa mengumpulkan dalam format pendahuluan boleh. Pendahuluan dan metodologi misalkan. Itu boleh, nanti kan terpakai jadinya. Misalkan Bapak Ibu membuat pendahuluan seperti tadi itu. Ada citasinya. Nah, itu Bapak Ibu langsung buatkan 5 citasi dalam bentuk artikel, 5 citasi dalam bentuk buku boleh.
Kalaupun belum lengkap semuanya, itu saya tidak mempermasalahkan, tapi tolong buatlah ke dalam format artikel saja, biar citasi yang Bapak Ibu ambil itu bermanfaat untuk tugas-tugas kedepannya. Gitu. Monggo silahkan yang mau bertanya atau misalkan ada yang kurang jelas, saya berikan kesempatan untuk diskusi terlebih dahulu. Karena masih awal pertemuan, jadi belum banyak yang ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Masih belum menemui kendala ya. Bingung bertanya. Bingung karena nggak tahu. Nah, ada apa-apa. Nanti sambil jalan, sambil penyelesaian tugas itu nanti Bapak Ibu insya Allah bisa lah. Ini share screen saya Bapak Ibu sudah bisa terlihat belum? Belum. Belum, Belum, Pak. Pak. Nunggu berarti bentar. Nggak delay kelihatannya ya. Nah, saya coba masuk. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, Ya, Pak. udah ya, baru terlihat ya. Dalam mencari referensi, dalam mencari citasi, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Google Scholar. Barangkali dari PKP Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini. Saya cuman paling menekankan. Pernah nggak mencari artikel di Google Scholar Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum Belum, pernah Pak. ya. Pak. Belum. Ini juga saya Pernah. jelaskan. Ini Bapak Ibu bisa akses Google Scholar, ketik aja lah dimanapun gitu ya, entah di sini atau di Google itu, Google Scholar misalkan, di atas ini tuliskan Google Scholar gitu nanti contoh ya. Ya. Scholar akan muncul beberapa tampilan nanti Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu search engine. Kalau Google itu kan search engine secara umum ya, mesin pencarian secara umum. Kalau Google Scholar ini adalah mesin pencari khusus bagi karya akademik. Jadi apa yang ada di sini itu memang benar-benar karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu mencari artikelnya nanti bisa menggunakan dari sini. Jadi lebih mudah Bapak Ibu, nggak usah ke perpustakaan. Nanti muncul Google Scholar seperti ini Bapak Ibu ya. Ketikkan aja di sini topik yang Bapak Ibu pengen tuliskan. Misalkan apa ya Bapak Ibu ya? Kesulitan pemahaman konsep geometri misalkan ya. Pemahaman konsep geometri di sekolah. Ini gara-gara ininya jadi agak lemot juga ini. Nah, ini semua adalah penelitian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika dalam menyusun pendahuluan tadi, misalkan Bapak Ibu mentok nih, ini saya mau nulis apa lagi gitu ya. Bapak Ibu sampai mana topiknya itu? Dalam paragraf itu Bapak Ibu pikiran utama paragraf tersebut apa? Carikan di sini aja. Nanti akan muncul review-review seperti ini kan. Oh ya, aktivitas pemecahan masalah geometri
itu merupakan aktivitas yang baik. Untuk apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ambil, cara citasinya pun kalau Bapak Ibu ngutip dari sini, saya bisa ambil contoh, ini nggak bisa geser-gesernya jadi ya. Kalimatnya ini Bapak Ibu kutip, ini tinggal jangan lupa kalau Bapak Ibu ngutip dari sini, Bapak Ibu bisa baca ini di kanan gitu ya, itu artikelnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan artikel ini kemudian dicitasi, Bapak Ibu bisa ambil daftar pustakanya dari sini. Tinggal copy paste saja yang menggunakan APA. Ini tuliskan di daftar pustaka. Dan jangan lupa yang kalimat setelah kalimat citasinya di dalam kurung Mulyasari Abdul Qasir Rosiko 2021. Ini kopikan ke klik kanan, copy gitu ya ke daftar pustaka Bapak Ibu. Tapi jangan lupa di kalimat atas juga ada nama beliau ya, kalimatnya yang habis kita copy ini, yang habis kita parafrase kalimat ini misalkan. Di belakangnya atau depannya kasihkan nama penulisnya. Jadi nanti sambil nulis itu daftar pustaka akan terisi sendiri. Oh, dalam bentuk buku ada. Kalau bentuk PDF seperti ini ya Bapak Ibu PDF, ini artinya adalah artikel ilmiah. Kalau dalam bentuk book, misalkan saya ketikkan nah, book ini adalah buku Bapak Ibu. Ini bisa meskipun nggak bisa dibuka secara utuh, namun Bapak Ibu mungkin pengen membutuhkan penjelasan terkait dengan PTK itu apa. Ya udah direview aja. Diklik aja, diklik kanan, dibuka, dibaca. Apa yang bisa kita kutip dari buku ini? Kalau ada yang kita kutip, tuliskan nama penulisnya dalam kurung tahun. Kemudian di daftar pustakanya kita ambil site ini, cite. Nah, ini kan ambil yang APA aja. Biasanya kan pedomannya itu menggunakan APA ini. Apa ya kalau bahasa Indonesia. Ini kita copy, udah sama Bapak Ibu, nggak perlu lagi mikir ini apa aja yang ditulis, itu udah nama, tahun, judul buku, penerbit, itu kan, kok sudah. Nah, ini nggak usah nulis manual kalau menggunakan ini. Ya kan Bapak Ibu ya. Ini contoh. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin akan mencari kebaruan penelitian Bapak Ibu, bisa membuka halaman atas ini nih, Open Knowledge Map. Ini adalah AI yang bisa kita gunakan untuk membantu mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang relevan dengan topik yang kita pelajari. Sebagai contoh nih, tadi saya berkaitan dengan geometri sekolah dasar ya. Geo. Cari artikel dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel ilmiah itu enggak begitu susah Bapak Ibu dengan bantuan Google Scholar dan Open Knowledge Map. Saya tuliskan topik yang saya ambil tadi kan geometri di sekolah dasar. Saya ketikkan aja di sini. Sampai ini selesai gitu nih Bapak Ibu. Nanti akan muncul lingkaran-lingkaran yang itu satu kelompok yang sejenis. Bapak Ibu tinggal pindahkan saja. Tinggal apa namanya? Oh, ini penelitian saya ternyata belum ada. Oke, berarti saya baru. Tunjukkan saja beberapa artikel tersebut di dalam pendahuluan tadi. Penelitian terdahulu yang sudah ada meliputi penelitian A, penelitian B membahas terkait dengan konsep, penelitian C membahas terkait kesulitan pemecahan masalah. Dan yang membahas ini belum ada. Tuh. Ini contoh ya, bentar ya. Agak lama ini kelihatannya. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Open Knowledge Map di Google gitu aja, nanti akan muncul previewnya. Bapak Ibu klik, tuliskan topik yang Bapak Ibu gunakan. Ini nanti akan muncul map di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan Pak, kelihatan.
kelihatan. Ini isinya satu Nggak lingkaran tahu. ini banyak artikel Bapak Ibu. Nih geometri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih bahasnya apa aja ya, kita klik aja mana nih yang. Oh, teori Van Hill ini yang membahas terkait kesulitan geometri. Kita klik. Di sini ada apa saja judulnya. Identifikasi. Oh, ini bukan nih, saya kan pengen meneliti terkait apakah penggunaan pembelajaran berbasis proyek itu dapat meningkatkan kreativitas anak misalkan. Oh, ini bukan. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini dalam hal Van Hill ya. Oh. Ini diambil, kita citasi, ambil hasil penelitiannya saja. Ini membahas terkait dengan tahapan berpikir. Citasikan, copy, citasikan. Ini cite as gitu ya. Kalau ini berarti identifikasi. Ini berarti ini kita ambil cheat as. Nah, di sini kan udah ada, kita copy nih. Masukkan ke dalam daftar pustaka kita. Tapi jangan lupa kutip dulu hasil penelitiannya. Bahwa Lestariani itu meneliti terkait tahapan berpikir geometri. Penelitian lain yang relevan itu punyanya Kartono. Meneliti handout activity. Kita citasi lagi. Belum ada yang meneliti terkait efektivitas project based learning. Nah, itu kan jadi kebaruan kita di pendahuluan tadi. Itu cara mencari jurnal-jurnal yang relevan. Ada dua nih Bapak Ibu yang saya ajarkan kali ini. Yang pertama itu berkaitan dengan Google Scholar, mencari secara umum. Buku-buku banyak. Buku artikel itu banyak, itu secara umum. Tapi kalau Open Knowledge Map itu fokus pada artikel ilmiah saja, hasil-hasil penelitian saja. Karena Bapak Ibu juga dibatasi tahun, di sini jangan lupa perhatikan tahunnya. 2010 masih relate gak kalau 10 tahun terakhir? Oh, enggak relate, berarti cari yang lain. Ini kan 2025 ya, 10 tahun terakhir berarti 2015 minimal kan? Nah, ini 2022, ini baru. Nah, ini berarti bisa. Tuh. Silakan, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Semoga dengan pertemuan web kita kali ini bisa memberikan pencerahan Bapak Ibu, nggih. Jadi dalam mencari citasi tadi bisa menggunakan tool tadi, dua cara tadi. Google Scholar, topik kita apa? Konten yang mau kita teliti itu apa? Mau bahas tentang apa sih penelitian kita? Nah, kita kok carikan di Google Scholar. Nanti selanjutnya mungkin di web berikutnya saya akan berikan lebih detail terkait dengan bagaimana menyusun pendahuluan. Tapi saat ini harapannya tugas satu itu apa sih? Bapak Ibu membuat pendahuluan. Pendahuluan yang mana di sana mencakup 5 artikel dan 5 buku. Dituliskan di daftar pustaka. Itu sudah saya anggap Bapak Ibu meringkas. Karena citasi itu kan sama dengan meringkas gitu nggih. Jadi itu kegiatannya enggak dua kali, nanti Bapak Ibu milih artikel, terus kemudian tugas berikutnya Bapak Ibu buat pendahuluan, kan mending dari sekarang tugasnya jadi satu gitu kan. Nah, kalau bisa tugas satu ini Bapak Ibu buat dalam format pendahuluan. Nah, ini ya rumusan masalah. Kalau dalam pendahuluan tadi kan udah ada rumusan masalah Bapak Ibu nggih. Jadi nggak usah membuat rumusan masalah sendiri, nggak usah membuat rangkuman jurnal, nggak perlu merangkum. Tuliskan dalam bentuk pendahuluan saja. Pendahuluan sesuai dengan template karya ilmiah tadi. Otomatis kalau Bapak Ibu membuat pendahuluan, otomatis Bapak Ibu akan membuat kerangka karya ilmiah karena menggunakan template yang sudah ada. Sudah ada judulnya, sudah ada namanya, sudah ada keterangan abstrak meskipun abstraknya belum ada isinya gitu kan. Yang namanya kerangka kan belum ada isinya. Nah, namun untungnya kalau membuat ini jadi dalam pendahuluan, Bapak Ibu dalam pendahuluan sudah ada isinya, tidak hanya kerangka. Karena di tugas yang selanjutnya itu akan membuat kerangka karya tulis ilmiah. Jadi sekalian dari tugas satu ini, tugas berikutnya hanya evaluasi. Oh, pendahuluan ini kurangnya apa sih? Tambahin aja. Gitu Bapak Ibu. Jelas nggak kira-kira?
Nanti saya kirimkan di grup WhatsApp aja ya template-nya ya, yang sebagai contoh Bapak Ibu boleh menggunakan template lain. Jadi yang diupload di tugas 1 harapannya Bapak Ibu membuat pendahuluan. Karena di situ akan memuat 5 citasi, 10 citasi, dan memuat rumusan masalah, juga kerangka tulisan ilmiahnya. Jadi satu tugas untuk 3 tugas ini. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo jika ada yang bertanya. Silakan, ada enggak yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Barangkali masih ada yang pengen tahu lebih jauh terkait dengan tugas satunya. Nah, kemarin-kemarin kan banyak yang masih bingung itu. Tugas satunya suruh ngapain? Ini saya jelaskan kan. Nanti saya kasih template, Bapak Ibu buat pendahuluan. Dan nanti pendahuluan itu nanti isinya ada rumusan masalah dan juga ada citasi yang 10 itu tadi. Kalau belum 10 enggak masalah lah. Yang penting ada citasi minimal 5 dari dalam bentuk jurnal. Itu aja. Yang lainnya nanti sambil nyusul enggak apa-apa. Oke, mungkin apakah cukup Bapak Ibu tuweb kita hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan, nggih. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, mungkin masih bingung ya. Nanti mungkin di web yang kedua banyak pertanyaan biasanya. Enggak apa-apa. Yang penting itu dulu nggih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya nggih. Semoga kita nanti bisa bekerja sama semuanya. Semoga nanti Amin. juga bisa lulus dalam mata kuliah ini. Harapan saya semuanya bisa tuntas. Amin. Insya Allah saya mendampingi Bapak Amin. Ibu semuanya. Saya mohon kerjasamanya juga nggih. Tetap bagi tugas. Ya. Artinya saya tahu lah Bapak Ibu tentunya juga banyak kesibukan. Tetap jangan Ya. lupakan tugas-tugasnya nggih. Apa yang harus diupload ya diupload. Ya. Karena Ya. khawatir nanti ada penilaian dari situ yang terlewatkan kan sayang sekali Bapak Ibu. Mungkin itu dulu nggih Bapak Ibu Ya. nggih. Ya, Ya. bentar, saya mau Ya. minta share print screen dulu nggih. Saya capture dulu. Ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukup